Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat dalam mengikuti pembelajaran online. Mari sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Mudah-mudahan semua kegiatan kita yang kita lakukan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ketahuilah bahwa Islam melarang keras umatnya mengkonsumsi khamr atau minuman keras, baik itu narkoba, pil koplo, dan sebagainya. Minuman keras, narkoba, dan zat adiktif lainnya ini bisa membuat seseorang menjadi ketagihan dan akan merusak fisik dan mental manusia. Di samping itu, orang yang suka minum minuman keras, orang yang suka mabuk-mabukan, dia akan malas bekerja dan tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan keuangannya untuk membeli minuman dan zat-zat terlarang tersebut. Meskipun harganya mahal, tetap dia akan membelinya. Orang yang sudah ketagihan akan melakukan apapun asalkan minuman keras dan zat-zat terlarang itu bisa didapatkannya. Sungguh, mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari minuman keras dan sejenisnya. Wahai anak-anak sekalian, jauhilah judi. Pernahkah kamu mendengar kabar bahwa sebuah keluarga menjadi berantakan karena orang tua mereka suka berjudi? Hal ini sangat sesuai dengan hasil dari suatu penelitian yang dilakukan oleh Universitas Melbourne di Australia. Penelitian itu menyimpulkan bahwa hampir setengah dari anggota keluarga yang memiliki kebiasaan berjudi mengalami kekerasan. Sejumlah kerabat bahkan melaporkan bahwa mereka sangat frustasi dengan masalah judi. Keluarganya melaporkan bahwa mereka sangat frustasi dengan masalah judi. Keluarganya menjadi hancur dan anak-anaknya yang menanggung penderitaan berkepanjangan. Oleh karena itu, kalian jangan sampai ikut-ikutan atau mencoba mengikuti perjudian
meminum minuman keras dan yang lainnya, hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa itu semua Allah larang? Tiada lain karena untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ingat, seorang keluarga, seorang ayah, seorang ibu yang suka berjudi, maka anak-anaknya akan menjadi korban. Anak-anaknya akan menjadi terlantar. Dan nanti di keluarga tersebut akan terjadi kekerasan-kekerasan yang tidak diinginkan. Bagaimanapun yang namanya kekerasan, pertikaian, dan pertengkaran tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Karena kekerasan hanyalah akan menyuburkan benih-benih dendam yang berkepanjangan dan tak berujung. Hal ini tentu membuat kehidupan kita menjadi tidak nyaman. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar manusia dapat hidup berdampingan dengan aman, tentram, damai, dan nyaman. Sebagai seorang muslim, kita harus menjadi pelopor terwujudnya kedamaian di keluarga, di lingkungan tempat belajar, di lingkungan masyarakat sekitarnya. Jangan sampai kita memberi contoh-contoh yang buruk kepada masyarakat, yang mana akhirnya dosa-dosanya tersebut akan menimpa kita juga. Banyak sekali dalil-dalil Al-Quran yang melarang kita untuk meminum minuman keras, berjudi, dan juga melakukan pertengkaran. Di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 92 dan 32, juga hadis-hadis yang berkaitan dengan minuman keras. Hadis-hadis yang berkaitan dengan judi dan juga pertengkaran. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balagul mubin.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengguni nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Fahal antum muntahun, maka tidakkah kamu mau berhenti? Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahdharu, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Fa in tawalaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balagul mubin. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas. Itu di antara dalil-dalil Al-Quran yang melarang kita untuk minum minuman keras, melarang kita agar tidak berjudi dan melakukan pertengkaran. Jadi saya berpesan kepada kalian semua, seumpama ada kejadian teman-teman kalian yang sudah besar-besar minum minuman arak dan yang lainnya, itu jangan sampai kalian dekati. Karena ketika kalian selalu mendekati hal-hal tersebut, maka lambat laun kalian akan terbawa juga. Oleh karena itu, jauhilah hal-hal yang bisa menimbulkan kerugian-kerugian bagi diri kalian. Lihatlah pada gambar di layar kaca Anda. Ini di antara akibat-akibat orang yang suka minum minuman keras. Ketika orang tersebut sudah minum minuman keras, akalnya tidak terkontrol, pikirannya kucar-kacir. Akhirnya dia melakukan apa yang ia inginkan tanpa menyadari apakah hal tersebut baik atau buruk. Anak-anak yang budiman, ayat-ayat yang tadi saya bacakan itu menegaskan larangan terhadap minuman keras, berjudi, mempersembahkan kurban untuk patung-patung dan mengundi nasib. Secara tegas, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang beriman mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya adalah Allah mengharamkan minum minuman keras. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Ibnu Umar anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr,
dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi seumpama kalian minum minuman keras, ya, kalau sudah ada yang pernah, usahakan jauhilah dari sekarang. Karena itu akan mendekatkan diri kalian kepada api neraka dan juga akan merusak akal pikiran kalian. Apa saja, seperti halnya toa dan yang lainnya, itu adalah termasuk minuman-minuman yang tidak diperbolehkan oleh agama. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anil Bara ibn Azib anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la zawalu dunya ahwanu 'ala Allah min qatlil mu'minin bighairi haqqin. Dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seorang mukmin membunuh seorang mukmin tanpa hak. Hadis ini menjelaskan tentang larangan kita jangan sampai satu muslim membunuh orang muslim lainnya. Ingatlah, al-muslim akhul muslim. Orang muslim dengan orang muslim lainnya adalah bersaudara. Oleh karena itu, janganlah saling membunuh, janganlah saling bertengkar. Pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang di dalam agama Islam. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim, dalam arti dengan orang-orang kafir, selagi kafir tersebut bukan kafir harbi. Tapi kalau kafir dimi tidak boleh dibunuh. Tetapi kalau kafir harbi, dalam arti orang-orang kafir yang memerangi orang Islam, maka kita boleh melakukan perlawanan. Ingat bahwa orang yang mati karena dibunuh seseorang, kelak di akhirat, tangan kanannya memegang kepalanya sendiri dengan urat leher mengeluarkan darah. Sedangkan tangan kirinya menyeret orang yang membunuhnya untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dibunuh ini kemudian berkata, "Ya Rabb, orang inilah yang telah membunuhku." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada pembunuh itu, "Celakalah engkau." Lalu pembunuh itu diseret ke neraka. Sungguh kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu dijauhkan dari perbuatan-perbuatan keji seperti itu. Amin Allahumma amin. Ingat bahwasanya menghilangkan nyawa orang lain sangat berat sekali dosanya. Bahkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang pelarangan membunuh orang tanpa adanya hak. Simaklah teks
yang ada pada layar kaca kalian. Wahai anak soleh, ketahuilah bahwa Islam melarang keras umatnya mengkonsumsi khamar, minuman keras, narkoba, dan sejenisnya. Minuman keras, narkoba, dan zat adiktif lain, zat yang membuat ketagihan akan merusak fisik dan mental. Di samping itu, orang yang demikian juga akan malas bekerja dan tidak bisa mengendalikan keuangan hanya untuk membeli minuman dan zat terlarang. Setelah menyimak berbagai tayangan tadi dan penjelasan-penjelasan yang telah saya utarakan tadi, apa yang kalian tanyakan? Nah, ini ada bahan evaluasi ya. Sebutkan bahaya yang ditimbulkan akibat minuman keras, judi, dan pertengkaran. Terus bagaimana usaha kalian untuk menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran? Silakan kalian kerjakan ya, jawab dua pertanyaan ini di buku tugas kalian, dan nanti tugasnya dikirimkan lewat WA. Terima kasih atas perhatiannya. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.